Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Dewi Jaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judul renungan malam ini adalah Rencana Allah bagi Manusia. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 2 ayat 18. Kembali kita akan melihat rencana Allah bagi manusia bahwa tidak baik bagi manusia untuk hidup seorang diri saja. Konteks langsung dari ayat ini adalah untuk Adam yang memerlukan seorang teman, dan Allah memberikan Hawa kepadanya. Namun arti secara luas ialah manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang perlu untuk hidup bermasyarakat dan bukan untuk mengisolasikan dirinya sendiri. Tuhan menghendaki agar manusia memiliki suatu interaksi dengan sesama manusia lainnya. Bukankah kita membutuhkan satu dengan yang lain? Masing-masing kita mempunyai kelemahan dan kita perlu untuk mengingatkan satu dengan yang lain atau menguatkan satu dengan yang lain. Nah, kita masing-masing dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai dengan kesanggupan kita, talenta atau karunia rohani kita masing-masing. Itulah sebabnya di dalam Alkitab kita dapatkan gereja atau jemaat yang merupakan komunitas orang percaya. Jadi, persekutuan dalam gereja memegang peranan penting untuk menolong satu dengan yang lain. Ternyata berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bagaimana perlunya kita menolong satu dengan yang lain. Salah satu di antaranya adalah suatu penelitian di antara Vanderbilt University Medical Center dengan Shanghai Institute of Preventive Medicine yang dipublikasikan di Journal of Clinical Oncology, di mana didapatkan dari 2.230 orang yang telah sembuh dari kanker payudara bahwa angka tertinggi dalam hubungan sosial mempunyai pengurangan 48% resiko untuk meninggal karena kanker atau kemungkinan kembali mendapatkan kanker ulangan. Secara spesifik didapatkan wanita yang mempunyai kepuasan dalam perkawinan dan keluarganya mempunyai pengurangan resiko 43% kembali mendapat kanker ulangan, dan mereka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain yang baik mempunyai pengurangan resiko untuk 35% mendapatkan kanker ulangan. Dengan demikian, hubungan pribadi satu dengan yang lain memegang peranan penting untuk memperbaiki kesehatan mereka. Bahkan hubungan sosial pada tahun pertama setelah didiagnosa menderita kanker tersebut memegang peranan penting untuk menentukan apakah kanker itu akan timbul kembali atau terjadi kematian. Sehingga dalam rangka pengobatan kanker payudara diikut sertakan program dukungan sosial juga. Banyak hasil penelitian yang telah diberikan kepada renungan-renungan yang lalu yang jelas semuanya menunjukkan bahwa dukungan sosial itu sangat penting untuk kesehatan secara fisik, mental, dan rohani. Oleh karena itu sudah selayaknya kita menghidupkan apa yang Alkitab katakan untuk mendukung satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, sehingga hidup umat Tuhan adalah hidup yang memuliakan namanya saja. Kiranya Tuhan memberkati kita.